Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di seluruh Indonesia pada siang hari ini? Alhamdulillah kita bisa berdiskusi mengenai satu topik yang sangat luar biasa, yakni perjalanan analog switch off, perpindahan televisi analog ke televisi digital di Indonesia yang penuh dengan tantangan dan juga penuh dengan berbagai dialektika yang terjadi. Hari ini kita akan bahas tuntas bersama 3 narasumber saya yang hari ini alhamdulillah hadir di Crown Plaza Hotel Bandung, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Pak Gerian Cika Kurnia. Assalamualaikum Pak Geri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Geri? Alhamdulillah sehat. Kita akan bahas Pak kupas tuntas 2 November 2022. Dan sudah bergabung juga di link Zoom Pak Dedi Risnanto, Corporate Secretary Kompas TV. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang. Apa kabar Pak Dedi? Kabar baik, kabar sehat. Kompas TV sudah siap untuk analog switch off 2 November Pak Dedi? Sudah siap dari kapan tahu Pak. Wah luar biasa. Dan hadir juga Pak Heru Stadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Pak. Sehat Apa kabar ya? Pak Heru? Kabar baik sehat. Baik, saya ke Pak Heru dulu nih, Pak Heru. Menurut pengamatan Pak Heru sendiri, ini apa yang menyebabkan Indonesia satu sangat terlambat dan yang kedua sangat sulit untuk melaksanakan proses analog switch off meskipun ujungnya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu pada tanggal November ini. Apa sebenarnya masalahnya yang terjadi pengamatan Pak Heru? Ya, jadi memang persoalan bagaimana kita melakukan migrasi dari TV analog ke digital ini kan sebuah proses yang cukup panjang sebenarnya gitu ya. Jadi memang persoalan utama pada saat awal-awal itu adalah Undang-Undang Penyiaran nomor 32 2002 yang dianggap tidak mengakomodasi atau tidak bicara tentang bagaimana penyiaran digital itu dilakukan, karena kan sifatnya hanya analog gitu ya, sehingga memang ini jadi perdebatan ketika kita sudah bicara tentang digitalisasi televisi, karena betapapun kita juga harus mengikuti kesepakatan internasional gitu ya, terutama misalnya penggunaan frekuensi 700 MHz, di mana kita sudah kalau kita bicara penggunaan 700 MHz ini kan memang arahnya adalah sebagian juga untuk digunakan untuk telekomunikasi. Tapi memang ketika ada kendala undang-undang, akhirnya kan memang ya kita harus mengikuti undang-undang yang ada gitu ya. Sehingga ketika ada pembahasan undang-undang Cipta Kerja, di mana ada satu ketentuan mengenai bagaimana kita harus memigrasikan atau melakukan analog switch off gitu. Tentu ini merupakan satu hal yang kita perlu sambut gembira gitu ya, karena bagi industri ini ada kejelasan bahwa sekarang ini kita bisa migrasi ke digital, walaupun juga tahap-tahapnya kan memang perlu dilakukan. Dan kalau kita lihat digitalisasi televisi ini kan sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan gitu ya. Betul. Karena para penyedia stasiun TV katakanlah gitu ya kan tidak hanya bersaing dengan stasiun TV lain, tapi juga ketika kita bicara dengan media saat ini atau media now gitu istilahnya ya. Ini kan kita bicara dengan live streaming yang mungkin menggunakan YouTube misalnya gitu, atau mungkin juga video on demand, ada Netflix, ada Disney Hotstar segala macam, memang secara kualitasnya juga cukup bagus gitu ya. Sehingga memang migrasi ke digital yang dinyatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu paling lambat gitu ya, paling lambat 2 tahun, ini memang sebenarnya kan itu merupakan waktu untuk kita mempersiapkan diri gitu ya, stasiun TV mempersiapkan diri, ya, lembaga penyiaran, kemudian juga mungkin kan ada namanya kan penyelenggara multiplexer itu juga harus disiapkan. Sementara juga masyarakat kan juga harus disiapkan juga, karena kalau kita bicara ke digital ini kan tidak semua TV-nya itu di awal-awal kan digital gitu. Tapi sekarang kan sudah sangat beruntung, sebagian TV juga sudah digital, hanya tinggal masyarakat yang memang belum digital, kurang mampu, yang ini harus dibantu, disubsidi untuk pengadaan set-top box. Baik Pak Heru. Pak Heru, tapi intinya tadi kan masalah legalitas gitu kan, dan alhamdulillah sudah hadir Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Heru sendiri tadi mengatakan bahwa industri sudah mendapatkan kejelasan. Pemerintah dalam hal ini kan kemarin turun Permen nomor 5 kemudian nomor 11 tentang skema tahapan analog switch off, tapi tidak berjalan dengan baik gitu kan. Ini apa yang menyebabkan hal ini terjadi Pak Heru?
Ya memang ini kalau ada beberapa hal ya. Yang pertama itu kan penyebaran set-top box yang memang mungkin dirasa kurang gitu ya. Kita tahu bahwa kewajiban penyediaan set-top box itu kan ada pemerintah, ada juga penyelenggara atau pemenang pada saat itu adalah lembaga penyelenggara multiplexing gitu ya, sehingga memang ini menjadi kewajiban mereka juga untuk menyediakan set-top box. Nah, yang kalau kita lihat di lapangan ini mungkin juga menjadi persoalan karena kemarin itu terutama warga yang kurang mampu, penyebarannya kurang rata dan banyak juga yang tidak mendapatkan. Sebenarnya kalau dari sisi televisi juga sebagian sekarang sudah digital gitu ya. Dan hal lainnya kalau saya melihat sih memang secara kesiapan dari stasiun TV ini kan banyak yang sudah siap gitu. Betul. Sehingga memang kalau menurut saya pada saat ini dari sisi lembaga penyiarannya sudah tidak ada masalah harusnya gitu ya. Sementara kalaupun mungkin ada set-top box yang belum disalurkan, ya ini harus ada percepatan agar kita pada 2 November 2022 ini kan batas maksimal atau hari akhir gitu ya untuk penyelenggaraan atau melakukan switch off terhadap analog ini dapat dilakukan. Harus hari terakhir, tidak ada diundur-undur lagi Pak Heru ya, karena ini amanat undang-undang Pak Heru ya. Saya tanya ke Pak Dedi, sejauh mana kesiapan Kompas TV karena bertransformasi dari analog ke digital ini? Apakah juga terganggu dengan proses skema contohnya Jabodetabek kemarin gagal tanggal 5 Oktober? Apa yang pandangan Pak Dedi Risnanto sendiri? Terima kasih Kang Heris. Jadi kalau kita bicara Kompas TV gitu, Mas ya, kami sih sebenarnya sejak pemerintah menetapkan simulkas pada saat dilakukan siaran dicoba, kami sudah bersiaran secara simulkas. Kami kalau ditanya sudah siap atau tidak, kami sudah siap. Sampai hari ini pun kami sudah masih bersiaran secara simulkas. Nah, kami tentu tidak serta-merta menyatakan bahwa kami siap untuk pindah. Untuk itulah kami juga Kompas TV melakukan survei sendiri. Survei ini maksudnya apa? Kami ingin tahu pemirsanya Kompas TV itu sudah siap digital atau belum. Dan hasilnya, Pak Dedi? Hasil Litbang Kompas? Hasilnya sih secara keseluruhan kalau dari kami melakukan survei ini kami sebarkan melalui digital kami ke seluruh Indonesia. Ternyata dari 34 provinsi itu 25 provinsi merespon. Merespon artinya mereka sudah tahu digital. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, mereka sudah digital tapi gambar dan suaranya belum jelas. TV-nya sudah ready digital tapi tidak tahu cara pindahnya. Kemudian saya sudah punya set-top box tapi nggak tahu cara pasang. Kemudian TV-nya sudah digital tapi belum maksimal siarannya yang dijanjikan tadinya ada berapa, kok sekarang masih berapa stasiun TV gitu. Kemudian ada yang mengatakan tidak tahu beli set-top box-nya di mana. Nah, dari situ kami sudah melihat pemirsa Kompas TV sudah siap di digital. Nah, kemudian ada pertanyaan lain yang kami sampaikan, Bapak atau Ibu atau saudara itu perlu set-top box atau tidak? Dan jawabannya ternyata yang perlu set-top box itu dari survei yang masuk itu 38% yang perlu set-top box. Berarti permasalahan STB itu sebenarnya bukan isu yang sangat krusial ya Pak Dedi Risnanto ya. Baik, kita akan lanjutkan Pak Dedi setelah informasi berikut ini, tetap bersama kami. Terima kasih.